Breaking News, Bintang Timur, Selasa 22 Juli 2025. Halo pemirsa, warga Palestina di Han Yunis, Gaza, turun ke jalan hari ini dalam aksi protes menentang kelompok Hamas. Massa terdengar meneriakan yel-yel, "Hamas keluar, Hamas keluar, jangan bersembunyi," sebagai bentuk kemarahan atas situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Oke Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang rupanya informasi ini tidak berani disiarkan di televisi Indonesia. Saya tidak tahu kenapa televisi Indonesia begitu takut untuk menyiarkan informasi ini. Dan ini adalah sebuah kejadian yang terjadi di Gaza pada hari ini, di mana warga Gaza mulai meneriakan supaya Hamas keluar dari persembunyian. Kenapa Hamas tanpa ini selalu bersembunyi dan tidak berani untuk melawan Israel secara langsung, dan mereka selalu menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng mereka. Tetapi informasi seperti ini tidak akan disiarkan di televisi Indonesia. Informasi di Indonesia ini hanya menceritakan tentang Israel membunuh warga sipil. Itu saja. Yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Tapi realitanya yang terjadi saat ini di Gaza, justru masyarakat Gaza itu meminta supaya Hamas keluar dari persembunyianmu. Hamas jangan jadi anjing. Hamas jangan bersembunyi dan berlindung atas penderitaan warga sipil di Gaza. Bagaimana menurut kawan-kawan? Jika Anda suka dengan informasi ini, bantu Anda viralkan supaya Konoha ini bisa sadar dan waras. Hamas yang mereka puji-puji, Hamas yang mereka senang-sanjung, ternyata saat ini Hamas sudah kehilangan muka. Hamas sudah kehilangan harga diri. Hamas sudah tidak dihargai lagi oleh warga di Gaza. Bukan hanya itu kawan-kawan, justru warga sipil di Gaza hari ini memberikan aplaus kepada IDF. Mereka meneriakan yel-yel memuji IDF. Apa yang terjadi? Kenapa mereka justru saat ini memuji IDF dan membenci Hamas? Kita akan simak video selanjutnya. Breaking News, Bintang Timur, Minggu 20 Juli 2025. Halo pemirsa, rekaman video dokumentasi memperlihatkan ribuan warga Gaza menyerbu truk bantuan kemanusiaan yang berada di dekat perbatasan, hanya beberapa meter dari garis penjagaan pasukan IDF. Dalam momen yang jarang terjadi, pasukan IDF tidak melepaskan tembakan ke arah warga Gaza yang tengah mengambil bantuan tersebut. Sebaliknya, mereka membiarkan proses distribusi berlangsung tanpa gangguan. Warga Gaza terlihat mengangkat tangan dan bertepuk tangan sebagai bentuk syukur dan harapan, tepat di depan pasukan IDF yang berjaga di lokasi. Nah, keren kan? Kalau sudah seperti ini, TV One tidak berani menayangkan. Kalau sudah seperti ini, Husein Gaza sudah tidak berani berkomentar. Kalau sudah seperti ini, pengamat-pengamat di Konoha bungkam 1000 bahasa. Yang selama ini mereka terus menuduh Israel sengaja menyerang warga sipil, sengaja menyerang warga sipil. Sebenarnya warga sipil di Gaza itu justru dibiarkan oleh IDF untuk mengambil bantuan yang sudah disediakan. Justru yang menjadi sasaran IDF itu bukan masyarakat sipil. Menjadi sasaran IDF itu adalah Hamas. Karena Hamas, mereka ikut dalam kerumunan masyarakat sipil, lalu mereka tiba-tiba melakukan penembakan terhadap tentara IDF yang akhirnya dibalas oleh IDF. Iya, kalau IDF sudah membalas tembakan Hamas, otomatis pasti akan terkena juga masyarakat sipil, sehingga dituduhlah, oh IDF sengaja menyerang warga sipil, IDF
jahat, IDF melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Itulah cara-cara mereka memproduksi berita untuk menyudutkan IDF. Kalau kita lihat sendiri fakta dalam video tadi, justru ketika masyarakat sipil mengambil makanan dengan tidak memberikan ancaman kepada IDF, mereka bisa mengambil makanan tanpa ada ancaman dari IDF, dan mereka justru memberikan aplaus, ya, mengucapkan terima kasih kepada IDF. Tidak ada satu orang pun yang ditembak oleh IDF. Biasanya kejadian kenapa IDF menembak para warga sipil, sebenarnya bukan warga sipil yang ditembak oleh IDF, tetapi anggota-anggota Hamas yang bersembunyi di balik warga sipil lalu tiba-tiba menyerang IDF sehingga dibalas oleh IDF, dan pembalasan itulah yang akhirnya membuat warga sipil ikut menjadi korban. Sampai di sini bisa paham ya? Percaya saya, berita seperti ini tidak akan ditayangkan oleh berita-berita di Konoha. Iya, dan thank you Sobat Waras untuk dukungan kalian semua. Hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Ada yang masuk di rekening Mandiri Rp600.000 dan di rekening BCA Rp800.000. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati Sobat Waras yang sudah pendukung pelayanan Pavel, dan berkat dukungan kalian semua, kita juga bisa menyalurkan persembahan kasih ini sebagian kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pelosok-pelosok di desa-desa. Tuhan Yesus memberkati kebaikan hati kalian semua. Oke, halo Sobat Waras. Saat ini Pavel sedang di kebun ya. Jadi ada seorang teman hamba Tuhan, juga dia sedang berkebun ya, dan beliau di belakang sana. Kita akan berbagi berkat kepada hamba Tuhan. Halo Pak Gembala. Shalom Pavel. Oke. Lagi sibuk apa nih Pak Gembala? Lagi bersih-bersih di antara tanaman. Nah, mungkin kita kasih dia mic dulu nih. Coba pegang mic dulu Pak Gembala. Puji Tuhan. Jadi Pak Gembala ini baru sementara merintis kebun. Iya. Jadi memang kalau pelayan di pedesaan itu harus kreatif dan kerja keras. Tidak bisa mengharapkan perpuluhan. Oke Pak Gembala, jadi Pavel itu punya program untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan, dan saya percaya ini akan sangat membantu. Ya memang tidak banyak ya. Saya serahkan ini amplopnya kawan-kawan kepada Pak Gembala ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pavel, khususnya buat Sobat Waras Pavel 88 Channel yang sudah mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedesaan untuk program pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan mendukung untuk pembangunan rumah-rumah ibadah. Kami percaya semua datangnya dari Tuhan, dan Tuhanlah yang mengirimkan Sobat Pavel untuk membantu dan menolong pelayanan kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Tuhan berkati Pak Gembala. Nah, jadi saya juga sebenarnya sementara pulang dari kebun. Jadi ini kawan-kawan kebunnya Pak Gembala ini. Oh, masih pemandangannya bagus ini. Wow, sudah ada bibit rica. Nah, sudah ditanam ini. Oke, thank you semuanya. Tuhan memberkati. Salam. Salam.